Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang sombong ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian berada di posisi diremehkan habis-habisan oleh mantan dan pasangan barunya? Rasanya pasti sakit, tapi tunggu dulu, bagaimana kalau ternyata mereka sedang pamer kekayaan di tempat yang sebenarnya milik kita? Di kisah kali ini, kita akan melihat detik-detik menegangkan saat Aini bertemu kembali dengan Faris, mantan suaminya, dan Sabrina, si pelakor yang angkuh. Dengan pedenya Sabrina bilang, ada janda di sini mas, kasihannya sendirian, padahal dia tidak tahu kalau dia sedang berdiri di dalam apartemen mewah milik Aini. Waduh, kebayang gak sih malunya nanti seperti apa? Pokoknya endingnya bakal bikin kalian puas banget dengan cara yang sangat berkelas. Tapi sebelum kita masuk ke drama panas ini, yuk dukung channel ini agar semangat terus menghibur kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan seperti biasa, kita absen dulu yuk. Coba tulis di kolom komentar, nama panggilan kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat Cerita Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap melihat kesombongan yang dibalas dengan senyuman maut? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota. Di lantai teratas, seorang wanita cantik dengan pakaian kerja yang elegan berdiri memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana. Namanya Aini. Di jemarinya melingkar sebuah cincin berlian yang sederhana namun memancarkan kemewahan yang tidak mencolok. Ia bukan lagi Aini yang dulu, wanita yang sering menunduk takut dan menyimpan tangis di balik bantal. Kini, ia adalah pemilik dari Diamond Heights, apartemen mewah tempatnya berdiri saat ini. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas rapi menghampirinya, lalu menyentuh pundak Aini dengan lembut. Itu adalah Andri, suami Aini sekarang. Pria yang telah mengembalikan senyum Aini yang sempat hilang bertahun-tahun lamanya. Sedang memikirkan apa? Sayang, rapat dengan investor sebentar lagi dimulai. Loh, sapa Andri dengan suara yang hangat. Tatapannya penuh kasih, berbeda jauh dengan tatapan dingin yang dulu sering diterima Aini dari masa lalunya. Aini menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku hanya tidak menyangka, Mas. Dulu, bermimpi punya rumah petak saja aku tidak berani. Sekarang, aku justru berdiri di sini, di gedung milikku sendiri. Rasanya seperti mimpi. Andri menggenggam tangan istrinya. Ini bukan mimpi, Aini. Ini hasil kerja kerasmu, air matamu, dan doamu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Kamu bukan wanita lemah yang dulu mereka buang. Kata-kata Andri membuat ingatan Aini terlempar ke masa lalu, tepatnya 5 tahun yang lalu. Luka itu memang sudah kering, tapi bekasnya masih tercetak jelas di ingatan. Hari itu adalah hari terkelam dalam hidupnya. Saat itu, di ruang tamu rumah mertuanya yang sempit namun penuh dengan barang-barang pameran agar terlihat kaya, Aini duduk bersimpuh di lantai. Di hadapannya berdiri Faris, mantan suaminya, dan Bu Ismi, mantan ibu mertuanya. Wajah mereka merah pada menahan amarah yang tidak masuk akal. Dasar wanita tidak berguna, bentak Bu Ismi kala itu. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Aini. Lihat Sabrina. Dia wanita karir, cantik, pintar cari uang. Sedangkan kamu, cuma bisa menghabiskan beras di rumah ini. Faris itu butuh pendamping yang bisa menaikkan derajat keluarga, bukan beban seperti kamu. Aini ingat betul bagaimana ia mencoba membela diri dengan suara bergetar. Tapi Bu, saya juga bekerja membantu Faris. Gaji saya memang tidak besar, tapi saya selalu berusaha. Halah. Gaji recehanmu itu cuma cukup buat beli bedak. Potong Faris dengan nada yang sangat menyakitkan. Tidak ada sedikit pun pembelaan dari pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu. Faris justru merangkul pinggang wanita lain yang berdiri di sampingnya dengan angkuh. Wanita itu Sabrina. Sabrina tersenyum sinis sambil mengibaskan rambutnya yang panjang. Sudahlah, Riz. Kasihan dia kalau terus-terusan kamu marahi. Suruh saja dia pergi. Lagi pula, aku sudah bilang kan, aku bisa bantu lunasi cicilan mobil kamu bulan ini kalau kamu tegas sama dia.
Kalimat itu menjadi paku terakhir yang menghancurkan hati Aini. Harga dirinya diinjak-injak hanya karena uang. Faris lebih memilih Sabrina yang ia anggap berkelas dan kaya raya, meninggalkan Aini yang telah mendampinginya dari nol. Kemas barang-barangmu sekarang, Aini. Aku talak kamu hari ini juga. Seru Faris tanpa keraguan sedikit pun. Aku muak hidup susah bersamamu. Aku ingin bahagia sama Sabrina. Bu Ismi tertawa puas. Dengar itu? Sana pergi. Jangan bawa apapun dari rumah ini kecuali baju-baju kumalmu itu. Aini pergi hari itu dengan air mata yang sudah habis. Ia menyeret koper lamanya keluar dari rumah itu di tengah hujan deras, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Ia akan bangkit, ia akan sukses, dan ia akan membuktikan bahwa berlian yang mereka buang akan bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka miliki. Aini, panggilan Andri menyentakkan lamunan Aini kembali ke masa kini. Aini mengerjapkan matanya, menghapus bayangan kelam itu. Ia menatap Andri, pria yang tulus mencintainya tanpa syarat. Pria yang menemukannya saat ia sedang menata kembali puing-puing hidupnya, dan membantunya membangun istana ini. Maaf, Mas. Teringat masa lalu sedikit, ucap Aini lembut. Masa lalu itu sudah lewat. Sayang, sekarang, kamu adalah ratu di istanamu sendiri, ujar Andri menenangkan. Oh ya, Pak Salman, manajer gedung bilang ada calon penyewa yang ngotot ingin melihat unit penthouse di lantai ini. Katanya mereka orang penting dan berani bayar mahal. Kamu mau menemuinya atau biar Pak Salman saja yang urus? Aini merapikan jas kerjanya, aura wibawanya kembali muncul. Biarkan mereka melihatnya, Mas. Siapapun mereka, selama mereka bisa membayar, mereka adalah klien kita. Tapi, aku ingin memantau dari jauh dulu. Aku tidak ingin ada orang sembarangan yang merusak unit masterpiece kita. Andri mengangguk setuju. Baiklah. Ayo kita turun sebentar ke lobi, sekalian mengecek kesiapan resepsionis. Katanya tamu itu sudah datang dan sedang parkir. Mereka berdua berjalan menuju lift pribadi. Aini tidak tahu bahwa takdir sedang merancang sebuah pertemuan yang mengejutkan. Di bawah sana, sebuah mobil sedan sewaan berwarna hitam baru saja memasuki area lobi apartemen. Di dalamnya, ada Faris yang terlihat gelisah, Sabrina yang sibuk mematut diri di cermin, dan Bu Ismi yang tak henti-hentinya mengagumi kemegahan gedung itu dari balik kaca jendela mobil. Gila, Riz. Ini baru gedung mewah, seru Sabrina dengan mata berbinar. Teman-teman sosialitaku pasti iri kalau tahu aku tinggal di penthouse ini. Kamu yakin kan uangnya cukup buat sewa? Faris mengusap keringat dingin di dahinya. Cukup, sayang. Tenang saja. Demi kamu, apapun Mas usahakan. Padahal dalam hati, Faris tahu ia baru saja menguras tabungan daruratnya demi gengsi semata. Baguslah, timpal Bu Ismi dari kursi belakang. Ibu juga sudah tidak sabar pamer ke tetangga kampung. Biar mereka tahu kalau Faris itu sukses, bukan kayak si Aini yang nasibnya nggak jelas itu. Pintu lift berdenting terbuka di lantai dasar. Aini melangkah keluar dengan anggun bersama Andri. Tepat saat itu, pintu kaca lobi terbuka otomatis. 3 sosok dari masa lalu itu melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat, siap untuk bertemu dengan takdir yang akan memutarbalikkan kesombongan mereka. Aini belum melihat mereka, namun udara di lobi itu terasa berbeda, seolah badai akan segera datang. Langkah kaki Sabrina terdengar begitu nyaring di lantai marmer lobi, apartemen Diamond Heights yang mengkilap. Wanita itu berjalan bak seorang model papan atas, kacamata hitamnya sengaja disangkutkan di kepala untuk menahan rambutnya yang dicatok sempurna. Di tangan kanannya, ia menjinjing tas bermerek yang warnanya mencolok, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Di belakangnya, Bu Ismi mengekor dengan senyum lebar yang dipaksakan, berusaha mengimbangi gaya menantunya yang glamor itu. Sementara itu, Faris berjalan paling belakang dengan langkah yang jauh dari kata percaya diri. Sesekali tangannya meraba saku jasnya, memastikan dompetnya masih ada di sana. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meski pendingin ruangan di lobi itu bekerja sangat baik. Pikirannya kalut. Saldo di rekeningnya sebenarnya sudah lampu merah, tapi gengsi dan rengekan Sabrina memaksanya nekat melangkah ke tempat mewah ini. Mas, jalan yang tegap dong,
Desis Sabrina setengah berbisik namun penuh penekanan saat melihat Faris tertinggal beberapa langkah. Ia menarik lengan suaminya dengan kasar. Kita ini mau jadi penghuni penthouse di sini, jangan jalan kayak orang susah yang mau ngantar paket. Malu-maluin aku saja. Faris menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Sayang, apa kamu yakin harus unit penthouse? Tadi Mas lihat di brosur, biaya sewanya sangat mahal. Maksud Mas, tipe deluxe di lantai tengah juga sudah sangat bagus. Loh, pemandangannya juga kota, sama saja. Mata Sabrina membelalak. Ia berhenti mendadak membuat Bu Ismi hampir menabrak punggungnya. Kamu bercanda, Mas? Teman-teman arisanku itu suaminya pengusaha tambang, pejabat, bos ekspor-impor. Mereka semua tinggal di penthouse atau rumah kawasan elit. Masa aku, istri Faris si pengusaha muda, tinggal di kandang burung kelas deluxe? Mau ditaruh di mana muka aku kalau mereka main ke sini? Bu Ismi langsung menyambar, membela menantu kesayangannya. Betul kata Sabrina, Riz, kamu ini gimana sih? Istri cantik itu butuh fasilitas yang sepadan. Jangan samakan Sabrina dengan mantan istrimu yang dulu itu. Si Aini kan memang kampungan, dikasih kontrakan petak saja diam. Kalau Sabrina ini aset keluarga, harus diratukan. Kalau kamu pelit, nanti rezekimu seret. Loh? Faris menghela napas panjang, tidak berani membantah ibunya. Padahal dalam hatinya ia ingin berteriak bahwa rezekinya seret, justru karena menuruti gaya hidup mereka berdua. Bisnis percetakannya sedang lesu, banyak tagihan macet, dan ia baru saja meminjam uang dari aplikasi pinjaman online, hanya untuk membayar uang muka sewa apartemen ini, agar terlihat sukses di mata keluarga besar Sabrina. Iya, Bu, iya. Mas cuma saran saja, jawab Faris lemah. Mereka kembali berjalan menuju meja resepsionis yang terlihat sangat megah dengan latar belakang dinding granit hitam dan hiasan lampu kristal. Di sana, beberapa staf berseragam rapi menyambut tamu dengan ramah. Sabrina langsung meletakkan tasnya di atas meja resepsionis dengan sedikit dibanting pelan, menimbulkan bunyi, buk, yang menarik perhatian. Mbak, saya mau lihat unit penthouse yang paling atas. Katanya masih 01, kan? Suami saya mau sewa tahunan, cash kalau perlu, ujar Sabrina dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar lobi mendengarnya. Resepsionis itu tersenyum sopan, meski sedikit terkejut dengan gaya bicara Sabrina. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di Diamond Heights. Betul sekali, untuk unit Royal Penthouse di lantai teratas memang baru saja selesai renovasi total dan siap huni. Namun, untuk melihat unit tersebut, kami harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu dan didampingi oleh agen senior kami. Verifikasi? Ribet banget sih. Kami ini orang kaya, bukan gelandangan yang mau numpang tidur. Sembur Bu Ismi tidak sabaran. Anak saya ini direktur, uangnya banyak. Tinggal gesek kartu saja kok repot. Faris buru-buru menyela sebelum ibunya membuat keributan lebih lanjut. Maaf, Mbak. Ibu saya memang tidak suka menunggu. Tolong diproses saja secepatnya. Atas nama Bapak Faris. Faris menyerahkan kartu identitasnya dengan tangan sedikit gemetar. Sambil menunggu resepsionis memproses data, Sabrina sibuk mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia mulai melakukan siaran langsung di media sosialnya, mengarahkan kamera ke langit-langit lobi yang tinggi dan mewah. Halo guys. Lihat deh, aku lagi di apartemen baruku nih. Gila, mewah banget kan? Suamiku emang paling pengertian, dia nggak tega lihat aku tinggal di rumah biasa. Doain ya guys, semoga proses sewanya lancar. Nanti aku bakal house tour kalau kuncinya udah di tangan. Celoteh Sabrina ke arah kamera dengan gaya manja yang dibuat-buat. Faris hanya memandangi istrinya dengan tatapan kosong. Ia teringat dulu saat bersama Aini. Aini tidak pernah minta macam-macam. Aini bahkan rela menyisihkan uang belanja untuk ditabung demi modal usaha Faris. Dulu, Faris merasa Aini membosankan dan tidak bisa diajak gaul. Sekarang, saat ia terhimpit hutang demi gaya hidup Sabrina, bayangan kesederhanaan Aini justru menghantuinya sebagai sebuah penyesalan yang tak terucap. Oh ya, Mbak, tanya Sabrina tiba-tiba pada resepsionis, memotong lamunan Faris. Di sini tetangganya asik-asikan? Maksud saya, levelnya setara sama kita?
Saya males banget kalau tetangga sebelah unit nanti orangnya norak atau berisik. Resepsionis itu tersenyum penuh arti. Jangan khawatir, Ibu. Penghuni penthouse di sini sangat terpilih. Bahkan pemilik gedung ini juga sering menempati kantor pribadinya di lantai yang sama. Beliau orang yang sangat berkelas. Nah, gitu dong. Itu baru level kita, Bu, kata Sabrina bangga sambil menyenggol lengan Bu Ismi. Bisa-bisa nanti kita jadi teman akrab pemilik gedung ini. Siapa tahu bisa bisnis bareng sama Mas Faris. Bu Ismi mengangguk antusias. Iya, Nak. Itu namanya pergaulan tingkat tinggi. Beda jauh sama lingkungan si Aini dulu yang isinya cuma tukang sayur keliling. Mereka tertawa kecil, menertawakan masa lalu, tanpa menyadari bahwa pemilik gedung yang mereka bicarakan dengan penuh harap itu sebenarnya adalah sosok yang paling mereka benci dan hindari. Takdir seolah sedang menyiapkan panggung sandiwara terbesar untuk menelanjangi kepalsuan mereka sebentar lagi. Bapak Faris, Ibu Sabrina, panggil seorang agen pemasaran pria yang baru saja turun dari lift. Mari, saya antar untuk melihat unitnya. Saat mereka berbalik untuk mengikuti agen tersebut, di sudut lobi, pintu lift pribadi terbuka. Namun karena asyik mengobrol dan sibuk dengan ponsel, baik Sabrina maupun Faris tidak melihat siapa yang baru saja keluar dari sana. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter, namun jurang nasib di antara mereka sudah terbentang begitu lebar. Agen pemasaran bernama Dani memimpin rombongan kecil itu menuju lorong elevator yang dilapisi dinding marmer keemasan. Ia menjelaskan dengan antusias tentang fasilitas kolam renang Infinity dan pusat kebugaran pribadi, yang hanya bisa diakses oleh penghuni lantai atas. Sabrina mengangguk-angguk sambil sesekali membenarkan letak kacamata hitamnya yang sebenarnya tidak perlu dipakai di dalam ruangan, sementara Bu Ismi sibuk menyentuh vas bunga raksasa di sudut lorong untuk memastikan keasliannya. Lift di sebelah kanan ini khusus untuk penghuni penthouse dan VIP, jadi privasinya sangat terjaga, jelas Dani sambil menekan tombol panggil lift. Tepat ketika pintu lift berdenting dan lampu indikator menyala, perhatian mereka teralihkan oleh dua sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Seorang wanita dengan gaun terusan berwarna krem polos tanpa motif mencolok, sedang berbicara serius dengan seorang pria di sampingnya. Wanita itu memegang sebuah tablet, sementara si pria sesekali mencatat sesuatu di ponselnya. Faris adalah orang pertama yang menyadari keberadaan mereka. Langkah kakinya mendadak mati. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin kehilangan darah. Jantungnya berdegup kencang bukan karena jatuh cinta, melainkan karena rasa takut dan malu yang bercampur aduk. Aini, gumam Faris tanpa sadar, suaranya tercekat di tenggorokan. Mendengar nama itu disebut, Sabrina langsung menoleh cepat. Matanya menyipit, memindai sosok wanita berbaju krem itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sesaat kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyuman meremehkan. Ya ampun. Dunia ini ternyata selebar daun keloria. Mas, seru Sabrina dengan suara cempreng yang memantul di lorong sepi itu. Ia sengaja melangkah mendekat, memotong jarak antara mereka dan Aini. Aini menghentikan pembicaraannya dengan Andri. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tidak ada gura terkejut sedikitpun, seolah ia sedang melihat orang asing yang tersasar. Tatapan matanya teduh namun menusuk, berbeda jauh dengan tatapan Aini 5 tahun lalu yang selalu menunduk takut. Wah, sedang apa kamu di sini? Sabrina berkacak pinggang, menatap Aini dengan tatapan menilai yang kasar. Jangan bilang kamu kerja jadi sales asuransi yang lagi nyari nasabah di gedung mewah ini? Atau, jadi cleaning service? Bu Ismi segera merangsek maju, berdiri di samping menantunya. Hidungnya dikerutkan, seolah mencium bau tidak sedap, padahal tubuh Aini wangi aroma parfum vanila yang lembut dan mahal. Pantas saja udara di sini tiba-tiba jadi pengap, sindir Bu Ismi dengan suara lantang. Ternyata ada bau orang masa lalu yang gagal. Minggir sedikit dong, kamu menghalangi jalan orang sukses. Faris hanya diam mematung di belakang ibunya, tidak berani menatap mata Aini. Ia merasa kerdil. Meski Aini berpakaian sangat sederhana, tanpa perhiasan emas renteng seperti ibunya atau tas berlogo besar seperti Sabrina, ada aura wibawa yang memancar kuat dari mantan istrinya itu. Namun, otak Faris yang sedang panik menolak mengakui itu. Ia lebih memilih percaya pada narasi ibunya bahwa Aini pasti sedang susah. Andri,
yang berdiri di samping Aini, rahangnya mulai mengeras. Tangannya sudah mengepal, siap untuk menegur kekasaran dua wanita di hadapannya. Sebagai suami yang sangat mencintai Aini, ia tidak terima istrinya dihina di gedungnya sendiri. "Maaf, ibu, bicaranya tolong dijaga." Andri mulai membuka suara, namun sebuah tangan lembut menyentuh lengannya, menahannya. Aini menggeleng pelan pada Andri, memberi kode lewat matanya, "Biarkan saja, belum saatnya." Kemudian, Aini menatap Bu Ismi dan Sabrina bergantian. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya nada datar yang dingin. "Silakan lewat, Bu Ismi, Sabrina. Koridor ini cukup luas untuk kita semua. Saya tidak sedang menghalangi siapapun." "Cih, sok sopan," cibir Sabrina sambil memutar bola matanya. Ia lalu menarik lengan Faris yang masih mematung. "Ayo Mas, jangan dilihatin terus. Nanti ketularan miskin. Kita kan mau lihat calon istana kita di atas." Bu Ismi meludah kecil ke arah samping. Untungnya tidak mengenai lantai marmer, sebagai tanda kejijikan. "Ingat ya, Aini, jangan coba-coba minta sumbangan sama Faris kalau kamu lihat kami tinggal di sini nanti. Kami tidak kenal kamu." Aini hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan oleh mereka. "Tentu, Bu. Saya pastikan saya tidak akan pernah meminta sepeser pun uang dari anak ibu. Selamat menikmati turnya." Dani, si agen pemasaran yang sejak tadi merasa canggung melihat drama keluarga itu, buru-buru mempersilakan kliennya masuk ke dalam lift yang sudah terbuka. "Mari Pak, Bu, silakan masuk. Liftnya sudah siap." Rombongan Faris masuk ke dalam lift. Sebelum pintu tertutup rapat, Sabrina sempat melambaikan tangannya dengan gaya mengejek ke arah Aini, sementara Faris menunduk dalam-dalam, menghindari kontak mata terakhir dengan wanita yang pernah ia sia-siakan. Pintu lift tertutup. Angka digital di atasnya mulai bergerak naik. Sepeninggal mereka, keheningan kembali menyelimuti koridor lobi. Andri menghembuskan napas kasar, melepaskan kekesalan yang ia tahan. "Kenapa kamu diam saja, sayang? Mulut mereka itu racun. Aku rasanya ingin panggil security sekarang juga buat seret mereka keluar," gerutu Andri kesal. Aini kembali menatap layar tabletnya dengan santai, seolah hinaan tadi hanyalah angin lalu. Ia menyentuh layar itu beberapa kali, memeriksa status unit penthouse yang sedang dituju oleh mantan suaminya. "Marah-marah di lobi cuma akan bikin kita terlihat sama rendahnya dengan mereka." "Mas," jawab Aini bijak. Ia menatap suaminya dengan lembut. "Biar mereka terbang tinggi dulu. Semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit rasanya saat mereka sadar bahwa sayap yang mereka pakai itu palsu." Aini menoleh ke arah lift yang membawa Faris. "Mereka mau pamer kekayaan di tempat yang sertifikatnya ada di brankas kita. Bukankah itu lelucon paling lucu hari ini?" Andri terdiam sejenak, lalu perlahan senyum kagum merekah di wajahnya. Ia mengusap puncak kepala Aini. "Kamu memang luar biasa. Sabarmu itu menakutkan, sayang. Ayo, Mas. Kita ke ruang kontrol CCTV," ajak Aini sambil berjalan menuju lift staff. "Aku ingin memastikan, tamu istimewa, kita mendapatkan pelayanan yang pantas, dan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup." Sementara itu, di dalam lift yang melesat naik, Sabrina masih sibuk menggerutu. "Ih, sebel banget deh ketemu dia. Bikin mood rusak aja," keluh Sabrina sambil berkaca di dinding lift. "Tapi Mas lihat kan tadi? Bajunya polos banget, kayak kain kiloan. Pasti hidupnya menderita banget setelah cerai sama kamu." "Iya, Rin," jawab Faris singkat, namun pikirannya melayang. Ia melihat sekilas jam tangan yang dipakai pria di sebelah Aini tadi. Faris tahu jam itu. Itu edisi terbatas yang harganya setara dengan harga rumah tipe 36. Siapa pria itu? Kalau Aini miskin, kenapa pria di sebelahnya memakai barang semewah itu? Pertanyaan itu mulai menggerogoti ketenangan Faris, namun ia terlalu takut untuk mencari jawabannya. Ting! Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Kemewahan yang sesungguhnya kini terhampar di depan mata mereka, siap menjebak mereka dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Pintu lift terbuka perlahan, menyajikan pemandangan yang seketika membungkam mulut cerewet Sabrina dan Bu Ismi. Bukan karena takut, melainkan karena takjub yang luar biasa.
Di hadapan mereka, terhampar ruang tamu penthouse yang luasnya mungkin 3 kali lipat dari rumah kontrakan mereka saat ini. Lantai marmer putih berurat emas memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung indah di langit-langit setinggi 6 meter. Dinding kaca raksasa membentang dari ujung ke ujung, menampilkan panorama kota metropolitan yang menakjubkan di bawah sana. Awan-awan tipis terlihat sejajar dengan pandangan mata, memberikan sensasi seolah mereka sedang berdiri di istana langit. Masya Allah! Desah Bu Ismi, matanya membelalak lebar seakan hendak melompat keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh sofa kulit berwarna krem yang terlihat sangat empuk di tengah ruangan. Ini surga dunia, Nak. Sofa ini saja pasti harganya lebih mahal dari mobil tetangga kita. Sabrina tidak mau kalah. Ia langsung berlari kecil menuju jendela besar, merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk seluruh kota. Gila! Gila, ini baru namanya hidup, Mas, teriaknya kegirangan. Ia berputar, gaunnya mengembang, lalu menatap Faris dengan mata berbinar penuh tuntutan. Lihat deh, Mas, pemandangan ini cocok banget buat latar belakang foto endorse aku. Pokoknya aku nggak mau tahu, kita harus tinggal di sini. Dani, sang agen pemasaran, tersenyum sopan, sebuah senyum profesional yang terlatih untuk menghadapi klien yang mudah silau oleh kemewahan. Ini adalah tipe Royal Suite, Bapak dan Ibu. Luasnya 350 meter persegi, dilengkapi dengan smart home system, 3 kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja pribadi, dan tentu saja, akses privat ke helipad jika diperlukan. Helipad. Bu Ismi memekik girang. Ia menepuk bahu Faris dengan keras. Dengar itu, Riz? Helipad. Berarti nanti kalau kita sukses besar, kita bisa beli helikopter dan parkir di atas. Duh, ibu bisa bayangkan muka Sianti tukang sayur itu kalau tahu kita tinggal di tempat sekeren ini. Pasti dia jantungan. Faris hanya bisa memaksakan senyum yang terasa kaku di wajahnya. Tangannya meremas brosur harga yang baru saja diberikan Dani. Angka-angka yang tertera di sana membuatnya mual. Biaya sewa per tahunnya setara dengan omzet bisnis percetakannya selama 2 tahun. Itu pun kalau bisnisnya lancar, padahal kenyataannya sekarang sedang macet total. Mas, kok diam aja sih? Fotoin aku dong. Rengek Sabrina sambil berpose duduk menyilang kaki di atas meja bar yang terbuat dari batu granit hitam. Cepetan, angle-nya harus bagus, biar kelihatan elegan. Faris menurut dengan langkah gontai. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret istrinya yang sibuk bergaya bak ratu sejagat. Di layar ponselnya, notifikasi dari aplikasi pinjaman online muncul sekilas. Tagihan Anda jatuh tempo hari ini. Segera lunasi untuk menghindari penagihan lapangan. Faris buru-buru menggeser notifikasi itu sebelum Sabrina melihatnya. Bagus, Pak Dani, ujar Faris dengan suara yang berusaha ia buat terdengar berat dan berwibawa, meski keringat dingin terus mengucur di punggungnya. Tapi, apa tidak ada diskon khusus untuk pembayaran tunai? Maksud saya, kalau saya bayar langsung setahun di muka. Sabrina langsung mendelik, tidak suka mendengar kata diskon. Mas, jangan malu-maluin dong. Masa orang kaya minta diskon kayak beli cabai di pasar? Bayar aja kenapa sih? Kamu kan direktur. Dani mengangguk maklum. Untuk pembayaran hard cash 1 tahun, tentu ada potongan harga sedikit, Pak. Namun, manajemen gedung ini sangat ketat. Selain biaya sewa, ada deposit keamanan sebesar 3 bulan sewa yang harus disetorkan hari ini juga jika Bapak ingin memblokir unit ini agar tidak diambil orang lain. 3 bulan? Faris tercekat. Itu ratusan juta rupiah yang harus keluar hari ini juga. Kecil itu MAH, potong Bu Ismi dengan sombongnya. Ia berjalan mengelilingi dapur bersih yang dilengkapi peralatan masak impor. Bayar saja, Riz. Jangan mikir-mikir lagi. Ingat, ini demi martabat keluarga kita. Kamu nggak mau kan disamakan dengan mantan istrimu yang tadi? Lihat dia, bajunya saja polos begitu, pasti dia cuma bisa mimpi masuk ke sini. Sabrina turun dari kursi bar, menghampiri suaminya, dan melingkarkan tangannya di lengan Faris. Iya, Mas. Tadi kan kamu lihat sendiri si Aini di bawah. Duh, aku yakin dia pasti iri setengah mati kalau tahu kita tinggal di penthouse. Ini tuh pembuktian,
Mas. Pembuktian kalau kamu memilih wanita yang tepat. Aku ini berlian, Mas. Dan berlian butuh tempat penyimpanan yang mewah, bukan di ruko kumuh. Kata-kata Sabrina itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memuji dirinya sendiri, di sisi lain menekan Faris hingga ke sudut tebing. Faris menatap wajah istrinya yang penuh riasan tebal itu. Cantik, memang. Tapi kecantikan itu menuntut biaya yang mencekik lehernya. Berbeda dengan Aini dulu yang selalu berkata, "Gak usah beli yang mahal, Mas. Uangnya ditabung saja buat modal." Setiap kali Faris ingin membelikannya sesuatu. Oke, sayang. Mas usahakan, jawab Faris lirih, menyerah pada egonya sendiri. Dani melihat jam tangannya. Baik, Bapak dan Ibu bisa melihat-lihat kamar utamanya dulu. Kebetulan kuncinya ada di sana. Saya permisi sebentar ke depan untuk menelepon manajer saya terkait ketersediaan unit ini, karena sepertinya ada peminat lain yang juga sedang mengajukan penawaran. Peminat lain? Sabrina panik. Jangan kasih ke orang lain. Ini punya saya. Mas, cepetan dong transfernya nanti. Silakan dinikmati dulu pemandangannya, Bu. Saya segera kembali, ujar Dani sambil membungkuk sopan, lalu mundur keluar dari unit penthouse itu. Begitu Dani keluar dan pintu tertutup, Bu Ismi langsung melepaskan sepatunya dan melemparnya sembarangan ke dekat pintu. Aduh, pegal juga pakai sepatu hak tinggi ini. Riz, coba cek kamar mandinya, ada bathtubnya enggak? Ibu mau berendam air hangat nanti malam. Faris mengusap wajahnya kasar. Bu, ini belum kita sewa resmi. Jangan aneh-aneh dulu. Alah, sebentar lagi juga jadi milik kita, sahut Sabrina enteng. Ia berjalan menuju kamar utama. Mas, sini deh. Kamar ini gila banget. Kasurnya king size, terus ada balkon pribadinya. Di dalam kamar utama yang super mewah itu, Sabrina menjatuhkan dirinya ke atas kasur empuk. Ia tertawa lepas, tawa kemenangan yang hampa. Rasanya aku sudah jadi ratu Jakarta. Mas, kamu hebat deh bisa bawa aku ke sini. Nggak salah aku nikah sama kamu. Faris berdiri di ambang pintu kamar, menatap Sabrina yang sedang berguling-guling di kasur. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi mobile bankingnya. Angka di sana sangat menyedihkan. Ia memutar otak. Mungkin ia bisa menelepon teman lamanya untuk meminjam uang, atau mungkin menggadaikan sertifikat rumah ibunya diam-diam. Pikiran jahat dan putus asa mulai merasuki kepalanya. Demi gengsi yang setinggi langit ini, Faris siap melakukan kebodohan apa saja. Sementara itu, di ruangan lain di gedung yang sama, sepasang mata sedang mengawasi tingkah laku mereka melalui layar monitor beresolusi tinggi. Aini duduk di kursi kerjanya yang nyaman, menyesap teh melati hangat. Di layar itu, terlihat jelas Bu Ismi yang sedang mencoba membuka kulkas di dapur penthouse, dan Sabrina yang sedang melompat-lompat di kasur. Lihat mereka, Mas, ujar Aini pelan pada Andri yang berdiri di sampingnya. Mereka merasa sudah memiliki dunia. Padahal mereka sedang menari di atas tepian jurang. Andri geleng-geleng kepala melihat kelakuan mantan mertua istrinya. Bu Ismi itu, dia melepas sepatunya di lantai marmer Italia yang baru dipoles, benar-benar tidak punya etika. Biarkan saja, Aini tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan ketegasan. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dalam angan-angan mereka. 5 menit lagi, Mas. 5 menit lagi Pak Salman akan masuk ke sana dan membangunkan mereka dari mimpi indahnya. Di layar monitor, terlihat Faris sedang mondar-mandir di ruang tengah penthouse, tampak menelepon seseorang dengan panik. Aini bisa menebak, mantan suaminya itu sedang mencari pinjaman. Kasihan sebenarnya, gumam Aini. Dia bekerja keras hanya untuk memuaskan lubang hitam yang bernama gengsi. Itu pilihan dia, sayang, Andri mengingatkan. Sekarang, giliran kita untuk memberikan pelajaran tentang apa itu, kepemilikan, yang sesungguhnya. Di penthouse, Sabrina berteriak memanggil suaminya. Mas Faris, sini dong, kita selfie di balkon. Teriakan itu menggema, memantul di dinding-dinding mewah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kejatuhan harga diri mereka. Faris menutup teleponnya dengan wajah frustrasi, temannya menolak meminjamkan uang. Ia menarik napas panjang,
memasang topeng senyum palsunya lagi, dan melangkah menemui istri tercintanya yang menuntut dunia darinya. "Iya, sayang. Mas datang," sahut Faris, melangkah menuju balkon, tanpa sadar bahwa waktu mereka tinggal sedikit. Detik demi detik berlalu, mendekatkan mereka pada momen kebenaran yang menyakitkan. Di ruang kontrol, Andri mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari unit penthouse. Di sana, Bu Ismi dengan santainya mengeluarkan toples kerupuk dari tas besarnya, memakannya dengan lahap, lalu tanpa rasa bersalah membersihkan remah-remah yang menempel di jarinya ke sela-sela sofa kulit impor berwarna krem itu. "Ini sudah keterlaluan, Aini. Lihat kelakuan mantan mertuamu itu," geram Andri, suaranya bergetar menahan amarah. "Sofa itu harganya ratusan juta, didatangkan khusus dari Italia, dan dia memperlakukannya seperti kursi warung kopi. Aku akan perintahkan security untuk menyeret mereka keluar sekarang juga. Ini namanya perusakan properti." Andri sudah siap meraih gagang telepon untuk menghubungi pos keamanan, namun tangan halus Aini segera menahannya. Aini menatap suaminya dengan sorot mata yang teduh namun penuh kendali. "Sabar, Mas. Jangan gegabah," ucap Aini lembut. "Kalau kamu mengusir mereka sekarang dengan kekerasan, mereka justru akan merasa jadi korban. Mereka akan berkoar-koar di luar sana kalau pemilik gedung ini arogan. Kita tidak butuh drama murahan seperti itu." "Tapi Aini, mereka menginjak-injak harga dirimu, dan sekarang mengotori rumahmu," protes Andri. "Justru itu, Mas," Aini tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung 1000 makna. "Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka merasa memiliki sofa itu, pemandangan itu, dan kemewahan itu. Semakin tinggi mereka merasa memiliki, semakin hancur rasanya saat tahu bahwa mereka tidak punya hak apa-apa. Hukuman mental itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar diusir satpam." Aini kembali menatap layar monitor. Lagi pula, sebentar lagi Dani akan kembali ke ruangan itu untuk menagih pembayaran. Itu adalah babak pertama dari kehancuran mereka. Sementara itu, di dalam penthouse, suasana pesta pora kecil-kecilan sedang berlangsung. Sabrina sudah selesai mengambil puluhan foto di setiap sudut ruangan. Ia duduk di sebelah Bu Ismi, sambil kipas-kipas menggunakan brosur apartemen. "Duh, Bu. Nanti kalau kita sudah pindah ke sini, Ibu harus sering-sering main ya. Kita adakan arisan keluarga besar di sini. Biar tante-tante yang nyinyir itu pada diam melihat kesuksesan Mas Faris," celoteh Sabrina dengan nada bangga. "Pasti dong, sayang. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu itu pembawa hoki buat Faris. Beda sama si Aini dulu, bawaannya sial melulu," sahut Bu Ismi sambil mengunyah kerupuknya lagi. Riz, kok mukamu pucat begitu? AC-nya kurang dingin atau gimana?" Faris yang berdiri di dekat jendela tersentak kaget. Ia buru-buru menyeka keringat di dahinya. "Enggak, Bu. Mas cuma agak pusing sedikit. Mungkin belum sarapan." Padahal, kepalanya berdenyut kencang memikirkan dari mana ia harus mendapatkan uang ratusan juta dalam hitungan menit. Tiba-tiba, pintu penthouse terbuka. Dani, sang agen pemasaran, masuk kembali dengan membawa mesin EDC, elektronik data capture, di tangannya dan sebuah map tebal berisi dokumen kontrak. Senyum di wajah Dani masih ramah, namun sorot matanya kini lebih tajam dan profesional. "Mohon maaf menunggu sebentar, Bapak Faris, Ibu Sabrina," sapa Dani sopan. "Kabar baiknya, unit ini masih tersedia dan manajer saya sudah menyetujui untuk menahan unit ini khusus buat Bapak hari ini." "Wah, bagus dong," seru Sabrina girang. Ia langsung berdiri dan memeluk lengan Faris. "Tuh kan Mas, rezeki anak soleh. Ayo Mas, langsung bayar aja. Aku udah gak sabar mau pamer kunci apartemen ini di Instagram." Dani meletakkan mesin EDC di atas meja marmer. "Sesuai prosedur perusahaan kami, untuk memblokir unit Royal Penthouse ini, Bapak diwajibkan membayar deposit keamanan dan sewa bulan pertama di muka saat ini juga. Totalnya 150 juta rupiah. Silakan, Pak Faris." Ruangan yang dingin itu mendadak terasa seperti oven bagi Faris. Angka 150 juta terngiang-ngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Ia menatap mesin EDC itu dengan tatapan horor.
150 juta? Ulang Faris dengan suara parau. Apa tidak bisa transfer besok saja? Pak, limit transfer saya hari ini sepertinya terbatas. Sabrina langsung menyenggol pinggang suaminya dengan keras. Mas, jangan bikin malu dong. Kan kamu punya kartu kredit platinum yang limitnya besar itu? Gesek itu aja dulu. Faris meringis. Kartu kredit yang dimaksud Sabrina sebenarnya sudah over limit sejak bulan lalu untuk membelikan Sabrina tas mewah ulang tahunnya. Tapi ia tidak mungkin mengatakannya di depan agen pemasaran ini, apalagi di depan ibunya. Oh iya, sebentar. Faris merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Dalam hati ia berdoa, berharap ada keajaiban sistem perbankan yang tiba-tiba error dan meloloskan transaksinya. Dani menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin. Bip. Jari Dani menari di atas tombol angka, memasukkan nominal, lalu menyodorkan mesin itu ke hadapan Faris. Silakan PIN-nya, Pak. Faris menekan 6 digit angka dengan ragu-ragu. Detik-detik menunggu struk keluar terasa seperti berjam-jam. Tit, tit. Layar mesin edisi itu menyala merah. Keterangan singkat namun mematikan muncul di sana. Declinet. Maaf Pak, transaksinya ditolak. Ucap Dani datar. Sabrina mendengus kesal. Ih, kok ditolak sih? Mas, kamu salah masukin PIN kali karena gugup. Mungkin chipnya kotor. Dalih Faris panik. Coba lagi, Mas Dani. Dani mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Declin. Bu Ismi mulai tidak sabaran. Aduh, Riz. Pakai kartu yang lain saja kenapa sih? Jangan bikin ibu deg-degan. Masa direktur kartunya nggak bisa dipakai? Wajah Faris kini merah pada menahan malu. Ia mengeluarkan kartu debit dari bank lain, tabungan utamanya yang isinya tidak sampai 10 juta rupiah. Ia tahu ini tidak akan berhasil, tapi ia tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Coba yang ini, kata Faris lemah. Dani menggeseknya. Faris memasukkan PIN. Dan sekali lagi, mesin itu berbunyi nyaring. Tit, tit, insufficient funds. Saldo tidak cukup. Kali ini, Dani tidak lagi tersenyum ramah. Ia menatap Faris dengan tatapan menyelidik. Maaf Pak Faris, kartu ini saldonya tidak mencukupi untuk transaksi sebesar ini. Apakah ada kartu lain? Atau mungkin Bapak ingin membatalkan pemesanan ini? Sabrina melotot. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Membatalkan? Enak aja. Mas Faris, kamu ini niat gak sih nyewa apartemen buat aku? Kok semua kartunya gak bisa? Kamu sengaja ya biar kita gak jadi tinggal di sini. Bukan begitu, sayang. Ini pasti sistem banknya yang lagi down. Elak Faris, suaranya makin mengecil. Pak Dani, saya yakin uangnya ada. Cuma mungkin lagi error jaringannya. Saya bisa menunggu 5 menit lagi, Pak, kata Dani tegas, nada bicaranya berubah menjadi dingin. Tapi jika tidak ada pembayaran yang masuk, mohon maaf, kami harus meminta Bapak dan Ibu untuk meninggalkan unit ini, karena ada klien VVIP lain yang dijadwalkan akan meninjau lokasi sebentar lagi. Siapa klien VVIP itu? Tanya Bu Ismi ketus, merasa tersinggung. Memangnya kami bukan VIP? Anak saya ini orang kaya loh. Di ruang kontrol, Aini tersenyum puas melihat kepanikan di wajah Faris. Sekarang saatnya, Mas, ujar Aini pada Andri sambil bangkit dari kursinya. Dani sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang giliran pemilik gedung yang turun tangan untuk membereskan kekacauan ini. Andri mengangguk, merapikan jasnya. Ayo. Aku tidak sabar melihat wajah mereka saat tahu siapa, klien VVIP, sekaligus pemilik tempat ini. Aini dan Andri berjalan keluar dari ruang kontrol. Langkah mereka mantap menuju unit penthouse. Bukan untuk marah, bukan untuk berteriak, tapi untuk memberikan pelajaran tentang kerendahan hati yang akan menghancurkan kesombongan Faris dan keluarganya hingga ke akar-akarnya. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam penthouse yang semula penuh dengan decak kagum dan angan-angan tinggi kini berubah menjadi neraka kecil bagi Faris. Bunyi, bip, dari mesin edisi yang menyatakan transaksinya gagal, seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis mati atas harga dirinya.
Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran deras di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. "Mas, kamu jangan diam saja dong seperti patung," jerit Sabrina, suaranya melengking memecah keheningan tegang itu. Ia menghentakkan kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi ke lantai marmer dengan kasar. "Malu-maluin banget sih. Masa kartu kredit direktur nggak ada isinya? Kamu sengaja ya mau mempermalukan aku di depan sales rendahan ini." Dani, sang agen pemasaran, menarik napas panjang mendengar sebutan sales rendahan itu. Namun, ia tetap mempertahankan senyum profesionalnya yang kini terasa sangat dingin. "Maaf, Ibu. Saya hanya menjalankan prosedur. Jika pembayarannya gagal, maka saya tidak bisa menahan unit ini lebih lama lagi." Bu Ismi yang tidak terima anak kebanggaannya di pojokan langsung maju, menuding wajah Dani dengan jari telunjuknya yang penuh cincin emas. Mas, jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan bilang kartu anak saya kosong. Itu pasti mesin kamu yang rusak. Atau jaringan internet di gedung ini yang jelek. Anak saya ini uangnya miliaran, cuma mungkin lagi nyangkut di deposito yang gak bisa diambil dadakan. Tahu apa kamu soal uang orang kaya? Faris buru-buru mengangguk, menyambar alasan ibunya yang tidak masuk akal itu sebagai sekoci penyelamat. Benar, Pak Dani. Sebagian besar dana saya ada di deposito berjangka dan saham luar negeri. Saya lupa memindahkan ke rekening giro hari ini. Begini saja, kasih saya waktu 1 jam. Saya akan telepon asisten keuangan saya untuk urus transfer manual. Dani menggeleng tegas. "Mohon maaf, Pak Faris. Waktu Bapak sudah habis. Sistem kami real time. Jika tidak ada dana masuk sekarang, unit otomatis terbuka untuk peminat lain." Dani lalu mengambil handi talkie, HT, di pinggangnya, bersiap memanggil security. "Dan seperti yang saya bilang tadi, ada tamu VVIP yang akan segera masuk. Mohon kerjasamanya untuk segera meninggalkan ruangan." Mendengar kata, meninggalkan ruangan, emosi Sabrina meledak. Ia merampas brosur apartemen dari atas meja dan melemparkannya ke wajah Dani. Kertas tebal itu mengenai pipi Dani sebelum jatuh berserakan di lantai. "Kurang ajar kamu ngusir-ngusir aku," bentak Sabrina histeris. Wajah cantiknya kini terlihat menyeramkan karena amarah. "Kamu nggak tahu siapa suamiku? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku bisa beli harga dirimu. Panggil manajermu sekarang. Aku mau komplain. Aku pastikan kamu dipecat hari ini juga karena berani menghina calon penghuni penthouse." Faris panik setengah mati. Ia berusaha menenangkan istrinya, menarik lengan Sabrina agar mundur. "Sayang, sudah, sayang. Jangan teriak-teriak. Kita bicara baik-baik. Lepas." Sabrina menepis tangan Faris kasar. "Kamu yang lembek, Mas. Istrimu dihina kok diam saja? Harusnya kamu tampar dia. Telepon teman-teman pejabatmu, Mas. Bilang kalau kita diperlakukan tidak sopan di sini." Keributan itu semakin menjadi-jadi. Bu Ismi ikut berteriak-teriak menuduh Dani telah menukar mesin EDC dengan mesin rusak untuk menipu mereka. Faris terjepit di antara dua wanita yang menuntut pembelaan, sementara dompetnya kosong melompong. Ia merasa dunia berputar. Bayangan Aini yang tenang dan penurut tiba-tiba melintas di benaknya, kontras sekali dengan kebrutalan Sabrina saat ini. Tepat saat Dani hendak menekan tombol panggil di HT-nya, pintu utama penthouse terbuka lebar. "Ada keributan apa ini?" Suara bariton yang berat dan penuh wibawa menggema di seluruh ruangan, seketika membungkam teriakan Sabrina dan omelan Bu Ismi. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu rapi melangkah masuk. Wajahnya tegas, rambutnya disisir klimis ke belakang. Di dada kirinya tersemat name tag bertuliskan, Salman, General Manager. Di belakangnya, dua orang security berbadan tegap berdiri siaga dengan tangan di belakang punggung. Dani segera membungkuk hormat, terlihat lega. "Selamat pagi, Pak Salman. Maaf atas kegaduhan ini. Klien ini, kartu pembayarannya ditolak berkali-kali, tapi mereka menolak untuk keluar dan justru melakukan kekerasan verbal." Pak Salman menatap tajam ke arah Faris, Sabrina, dan Bu Ismi bergantian. Tatapannya seperti pemindai X-ray yang bisa melihat langsung ke dalam isi dompet dan harga diri mereka yang keropos.
Oh, jadi ini tamu yang membuat keributan di properti kami? Tanya Pak Salman dingin. Bukannya takut, Sabrina justru merasa mendapat angin segar. Ia mengira Pak Salman datang untuk membela mereka sebagai konsumen. Sabrina langsung memasang wajah memelas yang dibuat-buat, namun nadanya tetap angkuh. Nah, ini dia bosnya. Pak Manayer, tolong didik anak buah bapak ini ya. Adu Sabrina sambil menunjuk-nunjuk Dani. Masa kami diusir cuma gara-gara masalah teknis ban? Kami ini orang punya, Pak. Suami saya pengusaha sukses. Kami mau sewa unit ini setahun cash. Tapi pelayanan kalian sangat buruk. Saya kenal banyak orang hukum. Loh, saya bisa tuntut gedung ini. Bu Ismi ikut menimpali dengan gaya sok akrab. Betul itu, Pak. Harusnya Bapak kasih kami kompensasi. Minuman selamat datang saja tidak ada, malah ditagih-tagih terus kayak penagih hutang. Padahal anak saya, Faris, ini uangnya tidak berseri. Pak Salman tidak bergeming. Ia tidak tersenyum sedikit pun. Ia berjalan perlahan mendekati meja marmer, mengambil brosur yang tadi dilempar Sabrina ke wajah Dani, lalu membersihkannya dengan sapu tangan seolah brosur itu baru saja terkena kotoran menjijikan. Ibu dan Bapak. Suara Pak Salman rendah namun menekan. Di gedung ini, rasa hormat tidak dibeli dengan teriakan, melainkan dengan etika. Sistem kami mencatat bahwa kartu Bapak Faris ditolak karena insufficient funds atau saldo tidak cukup. Itu bukan masalah teknis, itu fakta finansial. Wajah Faris pucat pasi. Kakinya lemas mendengar fakta itu diucapkan dengan lantang di depan orang asing. Dan mengenai tuntutan hukum, lanjut Pak Salman sambil menatap Sabrina tepat di matanya. Kami memiliki rekaman CCTV lengkap yang merekam tindakan ibu melempar brosur ke staf kami. Itu sudah masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan. Apakah ibu mau kami yang memproses hukum lebih dulu? Sabrina ternganga. Mulutnya yang tadi lincah mencaci maki kini terkunci rapat. Nyalinya ciut seketika. Tapi... Bu Ismi tergagap, kami kan tamu. Tamu adalah mereka yang diundang atau yang mampu membayar. Bu, potong Pak Salman tegas. Sekarang, mohon tinggalkan ruangan ini. Pemilik gedung ini, yang juga pemilik unit penthouse ini, sudah tiba di depan pintu. Beliau ingin melakukan inspeksi mendadak, dan beliau sangat tidak suka melihat ada sampah maksud saya, orang yang tidak berkepentingan, berada di dalam aset pribadinya. Pemilik gedung, ulang Faris lirih. Ada sedikit harapan di matanya. Pak Salman, mungkin saya bisa bicara dengan pemiliknya? Siapa tahu beliau teman bisnis saya. Saya kenal banyak pengusaha properti. Tolong sampaikan nama saya, Faris. Siapa tahu beliau memberi kelonggaran. Sabrina kembali bersemangat. Iya, pasti pemiliknya kenalan Mas Faris. Orang kaya kan lingkupnya itu-itu saja. Panggil dia masuk. Pak, biar kami bicara sesama level atas. Nanti Bapak yang dimarahi bos Bapak karena mengusir temannya. Pak Salman menatap Faris dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan geli. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum misterius. Kebetulan sekali, kata Pak Salman, beliau memang sangat mengenal Anda, Pak Faris. Bahkan sangat mengenal keluarga Anda. Jantung Faris berdegup kencang. Siapa? Pikirnya. Apakah Pak Hartono? Atau Bu Lena? Teman-teman bisnis ayahnya dulu? Kalau begitu suruh masuk dong. Desak Sabrina tidak sabaran, merasa menang. Lama banget sih. Pak Salman mengangguk pelan pada security di pintu. Silakan buka pintunya lebar-lebar. Sambut pemilik Diamond Heights. Pintu ganda yang besar itu didorong terbuka sepenuhnya. Cahaya dari koridor masuk menyinari dua siluet yang berdiri tegap di ambang pintu. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema pelan namun pasti, diiringi langkah sepatu pantofel yang berat. Faris menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa sosok penyelamat yang ia harapkan itu. Namun, saat sosok itu melangkah masuk ke dalam cahaya ruangan, harapan Faris hancur berkeping-keping menjadi debu. Lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Di sana, berdiri Aini. Bukan Aini yang lusuh. Bukan Aini yang lemah. Tapi Aini yang berdiri tegak dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Di sampingnya,
Andri berdiri sebagai pelindung yang setia. Sabrina melotot, matanya nyaris keluar. "Kamu?" teriaknya kaget, telunjuknya gemetar menunjuk ke arah Aini. "Ngapain kamu di sini? Mau ngelamar jadi babu?" Pak Salman langsung memotong dengan suara lantang yang menggelegar, memperkenalkan tamunya dengan hormat yang mendalam. "Selamat datang, Ibu Aini, Bapak Andri." Seluruh staf siap menerima arahan dari pemilik gedung. Hening. Keheningan yang mencekam seketika menyergap ruangan itu. Waktu seolah berhenti. Mulut Sabrina menganga lebar, Bu Ismi mematung dengan tangan memegang toples kerupuk, dan Faris merasa seolah lantai tempatnya berpijak baru saja runtuh menelannya hidup-hidup. Keheningan di penthouse itu pecah bukan oleh suara ledakan, melainkan oleh tawa melengking Sabrina yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Wanita itu memegangi perutnya, tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol sedunia. Ia menunjuk wajah Pak Salman, lalu beralih menunjuk Aini dengan jari yang masih gemetar. Aduh, perutku sakit. Akting kalian juara banget deh," seru Sabrina di sela-sela tawanya yang hampa. Ia menatap Aini dengan tatapan mengejek. "Hei, janda miskin. Berapa kamu bayar bapak tua ini buat ngaku-ngaku jadi manajer, dan bilang kalau gedung ini punya kamu? 100.000? Atau nasi bungkus? Sumpah ya, usaha kamu buat kelihatan kaya di depan aku tuh menyedihkan banget." Bu Ismi yang tadi sempat syok, kini ikut tertular keyakinan buta Sabrina. Wajahnya yang tegang kembali rileks, digantikan oleh ekspresi mencemooh yang khas. Ia mengibaskan tangannya di depan muka. "Oalah, ibu kira beneran. Hampir saja ibu jantungan." Benar kata Sabrina, mana mungkin si Aini punya gedung segede ini. Beli beras saja dulu ngutang di warung, sok-sokan punya apartemen mewah. Aini sadar diri, nak. Jangan halusinasi." Namun, Faris tidak tertawa. Sama sekali tidak. Mata Faris terpaku pada cincin berlian di jari manis Aini, pada tas kerja kulit asli yang dipegang Andri, dan pada aura wibawa yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Faris mengenal Aini luar dalam. Ia tahu Aini tidak pandai berbohong. Dan yang lebih menakutkan bagi Faris, ia melihat ketundukan yang nyata dari Pak Salman dan Dani terhadap Aini. Itu bukan akting. Itu rasa hormat murni bawahan kepada atasan. "Sabrina, Bu, diamlah," bisik Faris parau, suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. "Kenapa harus diam? Mas, kita bongkar saja kedok penipu ini." Sabrina malah makin menjadi. Ia melangkah maju, mendekati Aini dengan dagu terangkat angkuh. "Heh, Aini, ngapain kamu diam saja? Malu ya ketahuan bohongnya? Mending kamu ngaku deh. Kamu pasti cleaning service di sini kan yang nyuri kunci bosnya buat gaya-gayaan? Atau jangan-jangan kamu jadi simpanan om-om pemilik gedung ini?" Pak Salman hendak membentak Sabrina karena lancang, namun Aini mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar manajernya itu tetap tenang. Aini tidak mundur satu langkah pun. Ia menatap mata Sabrina lurus-lurus, tatapan yang begitu tenang namun menghunus tajam hingga ke ulu hati. Perlahan, Aini tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum kasihan. "Teruskan, Sabrina," ucap Aini dengan nada suara yang rendah namun menggema jelas di ruangan sunyi itu. "Keluarkan semua isi kepalamu yang kotor itu. Semakin banyak kamu bicara, semakin kamu menunjukkan siapa sebenarnya yang rendahan di ruangan ini." Aini lalu mengalihkan pandangannya, tidak lagi menganggap Sabrina ada. Ia berjalan santai melewati Sabrina, menuju sofa tempat Bu Ismi tadi duduk dan makan kerupuk. Aini mengusap permukaan kulit sofa itu dengan ujung jarinya, lalu melihat remah-remah kerupuk yang berserakan di sana. "Pak Salman," panggil Aini tanpa menoleh. "Siap, Bu Aini," sahut Pak Salman sigap. "Sofa Chesterfield impor Italia ini sudah kotor terkena remah makanan murah," ujar Aini dingin. "Tolong dicatat, sofa ini harus segera diganti baru atau disumbangkan saja. Saya tidak suka ada barang di penthouse saya yang bekas diduduki oleh orang yang tidak tahu tata krama." Jeger. Kata-kata itu menghantam Bu Ismi telak di dada. Wajah wanita tua itu memerah padam karena malu dan marah. "Heh, mulutmu kurang ajar ya? Maksudmu aku ini kotor? Aku ini mantan mertuamu. Harusnya kamu cium tangan, bukan menghina."
Mantan mertua? Aini berbalik perlahan, alisnya terangkat satu. Maaf, Bu Ismi. Ingatan saya mencatat bahwa 5 tahun lalu, ibu sendiri yang bilang kalau saya bukan siapa-siapa lagi dan haram menginjakan kaki di rumah ibu. Jadi, atas dasar apa saya harus menghormati tamu tak diundang yang mengotori properti saya? Sabrina yang merasa diabaikan kembali berteriak. Heh, jangan sok kuasa ya. Mana buktinya kalau ini gedung punya kamu? Mana? Paling cuma ngomong doang. Andri yang sejak tadi dia mendampingi istrinya, akhirnya membuka koper kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal bersampul biru tua dengan lambang emas, lalu melemparkannya ke atas meja marmer di hadapan Faris. Brak! Bunyi jatuhnya dokumen itu membuat Faris tersentak kaget. Buka, Faris, perintah Andri tegas. Istrimu butuh bukti, kan? Bacakan untuk dia supaya dia bisa belajar membaca kenyataan. Tangan Faris gemetar hebat saat meraih dokumen itu. Keringat dingin membanjiri telapak tangannya. Ia membuka lembar pertama. Itu adalah sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun, SHMSRS, atas nama Aini Zahra. Bukan hanya 1 unit, tapi terlampir juga akta kepemilikan PT yang mengelola seluruh gedung Diamond Heights. Mata Faris membelalak, napasnya tercekat. Huruf-huruf di kertas itu seolah menari-nari mengejek kebodohannya. Bagaimana mungkin? Desis Faris lirih, lututnya lemas seketika. Ia merosot duduk di lantai, tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Sabrina merampas dokumen itu dari tangan suaminya. Apa sih, Mas? Kok malah lemes? Ia membaca tulisan di sana. Matanya membulat sempurna. Ia membolak-balik halaman itu, mencari celah, mencari tanda palsu, tapi semuanya asli. Ada cap notaris, ada tanda tangan pejabat, dan nama Aini tertulis jelas di sana sebagai komisaris utama. Ini palsu kan? Kamu malsuin surat tanah kan? Tuduh Sabrina histeris, namun suaranya mulai terdengar putus asa. Nggak mungkin orang miskin kayak kamu bisa punya semua ini. Mas Faris aja yang kerja banting tulang nggak bisa beli, masa kamu bisa? Aini melangkah mendekati mereka bertiga yang kini tampak menyedihkan. Langkah kakinya terdengar anggun namun mengintimidasi. Dunia berputar, Sabrina. Faris, ucap Aini lembut namun menusuk. Dulu, kalian membuang saya seperti sampah karena saya tidak punya harta. Kalian bilang saya beban. Kalian bilang saya tidak selevel. Aini merentangkan tangannya, memperlihatkan kemewahan penthouse di sekelilingnya. Sekarang, saya berdiri di sini, di gedung yang kalian idam-idamkan, di unit yang kalian pamerkan di media sosial, sebagai pemilik. Sementara kalian berdiri di sini sebagai penyewa yang gagal bayar. Kartu kredit ditolak. Saldo tidak cukup. Dan sikap nol besar. Faris menundukkan kepalanya dalam-dalam, air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa malunya sudah tak tertanggungkan lagi. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Ia sadar, wanita yang ia hina dan ia campakan demi Sabrina yang boros ini, ternyata adalah wanita yang mampu menaklukkan dunia. Bu Ismi yang melihat bukti otentik itu, langsung berubah sikap 180 derajat. Sifat aslinya yang penjilat muncul seketika. Ia mendekati Aini dengan wajah memelas, mencoba meraih tangan Aini. Aini, anakku sayang, ucap Bu Ismi dengan suara dibuat-buat manis. Ya ampun, nak, ibu cuma bercanda tadi. Ibu tahu kok kamu pasti sukses. Doa ibu kan selalu menyertaimu. Duh, ibu bangga banget loh. Ternyata menantu ibu jadi bos besar. Aini menarik tangannya sebelum disentuh Bu Ismi, seolah menghindari najis. Tatapannya dingin. Simpan sandiwaranya, Bu Ismi. Tiket pertunjukannya sudah habis. Tolak Aini tegas. Sabrina yang melihat mertuanya mulai menjilat, merasa semakin terpojok. Egonya yang tinggi membuatnya tidak mau kalah. Ia melempar sertifikat itu ke lantai. Alah, paling juga hasil pesugihan. Atau uang haram, teriak Sabrina membabi buta. Mas Faris, ayo kita pergi. Aku nggak sudi lama-lama di tempat terkutuk ini. Udaranya bau kemiskinan mental. Tunggu, cegah Andri saat Faris hendak berdiri dengan susah payah.
Andri menatap Faris tajam. Kalian boleh pergi, tapi setelah kalian menyelesaikan satu urusan. Urusan apa lagi? Sentak Sabrina. Kalian sudah masuk ke properti pribadi, membuat keributan, mengotori fasilitas, dan melakukan kekerasan verbal pada staf saya. Jelas Andri tenang. Pak Salman, tolong hitung kerugian material dan imaterial yang mereka sebabkan hari ini. Termasuk biaya pembersihan sofa dan biaya konsultasi psikologis untuk Dani yang tadi dilempar brosur. Pak Salman mengangguk cepat. Siap, Pak Andri. Estimasi dendanya sekitar 5 juta rupiah. Apa? Pekik Bu Ismi. 5 juta? Kalian mau ngerampok? Kami cuma duduk sebentar. Bayar? Atau kami panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan? Ancam Andri dingin. Pilih mana? Keluar baik-baik setelah bayar denda, atau keluar diseret polisi dan masuk berita sebagai keluarga viral yang mengamuk di apartemen mewah karena tak mampu bayar? Ancaman, masuk berita, dan polisi membuat nyali Sabrina ciut seketika. Dia seorang gila hormat yang sangat menjaga citra di media sosial. Kalau sampai dia viral karena diusir polisi, tamatlah riwayat sosialitanya. Mas bayar, Mas. Rengek Sabrina panik, sambil mengguncang bahu Faris yang masih lemas. Jangan sampai ada polisi. Malu, Mas. Faris menatap istrinya dengan tatapan kosong. Uang dari mana? Rin? Kartuku kosong. Di momen itulah, di depan mantan istri yang pernah ia rendahkan, Faris merasakan titik terendah dalam hidupnya sebagai seorang laki-laki. Ia tidak mampu melindungi, tidak mampu membayar, dan tidak memiliki harga diri lagi yang tersisa. Aini melihat pemandangan itu tanpa rasa puas yang berlebihan, hanya sebuah pemahaman mendalam bahwa karma tidak perlu dicari, ia akan datang sendiri mencari alamatnya. Suasana di penthouse mewah itu kini terasa lebih dingin dan mencekam daripada kamar mayat. Pengakuan Faris bahwa kartunya kosong dan ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar denda 5 juta rupiah, menggantung di udara seperti awan hitam pekat. Kok kosong? Ulang Sabrina dengan suara bergetar. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini memucat. Ia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Maksud kamu apa, Mas? Jangan bercanda di saat genting kayak gini. Kamu kan direktur? Kamu punya mobil, punya usaha. Masa uang 5 juta aja nggak ada? Faris menunduk semakin dalam, bahunya merosot seolah memikul beban dunia. Ia tidak berani menatap mata istrinya, apalagi menatap Aini yang berdiri tenang di hadapannya. Usaha lagi macet total. Rin, bisik Faris serak, suaranya nyaris tak terdengar. Mobil itu sudah Mas gadai bulan lalu buat beliin kamu tas Hermes palsu yang kamu minta. Kartu kredit Mas sudah over limit semua buat bayar arisan sosialita kamu. Mas udah habis-habisan. Apa? Pekik Sabrina dan Bu Ismi bersamaan. Sabrina langsung menyambar tas tangannya, mengaduk-aduk isinya dengan panik, lalu mengeluarkan ponsel Faris yang ada di sana. Dengan kasar, ia memaksa Faris membuka kunci layarnya. Buka. Aku mau lihat mobile banking kamu sekarang, bentak Sabrina histeris. Faris pasrah. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Sabrina merampas ponsel itu, matanya membelalak menatap layar. Angka yang tertera di sana bukan miliaran, bukan ratusan juta, bahkan bukan jutaan. Saldo, 150.000 rupiah. Dan di bawahnya, ada notifikasi tagihan pinjaman online yang jatuh tempo hari ini sebesar 20 juta rupiah. Bohong. Desis Sabrina. Tangannya lemas. Ponsel mahal itu terjatuh dari genggamannya, menghantam lantai marmer dengan bunyi, trak, yang nyaring. Layarnya retak, seretak hati Sabrina saat itu. Kamu nipu aku selama ini? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu cuma tong kosong. Bu Ismi yang melihat situasi itu langsung histeris. Ia mengguncang tubuh Faris. Riz, bilang kalau ini nggak benar. Masa kamu bangkrut gara-gara nurutin dia? Uang tabungan ibu yang kamu pinjam buat modal itu mana? Jangan bilang habis juga. Faris hanya bisa menangis tanpa suara.
Air mata seorang laki-laki yang harga dirinya sudah hancur lebur di depan wanita yang ia sia-siakan, Aini, dan wanita yang ia agung-agungkan, Sabrina. Maaf, Bu. Maaf, Rin. Mas cuma mau bikin kalian bahagia. Mas pikir kalau gaya hidup kita mewah, rezeki bakal ngikut. Tapi ternyata masalah. Salah? Kamu bukan salah. Kamu gila? Teriak Sabrina kalap. Ia memukuli dada Faris dengan tas tangannya. Dasar penipu. Laki-laki nggak guna. Tahu gini aku nggak sudi nikah sama kamu. Nyesel aku. Nyesel. Pemandangan di depan mata itu sungguh ironis. Sebuah keluarga yang 5 menit lalu masih sombong memamerkan kekayaan semu, kini saling mencabik dan menyalahkan satu sama lain karena uang. Aini menyaksikan drama kehancuran itu dengan tatapan datar. Tidak ada rasa senang di hatinya, yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Ternyata, selama ini Faris dan keluarganya hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri, neraka gengsi. Cukup, suara Aini memotong keributan itu. Tenang, namun penuh kuasa. Sabrina menghentikan pukulannya. Napasnya memburu, air matanya luntur merusak make-up tebalnya, membuatnya terlihat berantakan seperti badut yang kehujanan. Aini melangkah maju mendekati mereka. Kalian lihat? Uang 5 juta yang bagi saya hanya recehan, ternyata mampu menghancurkan keharmonisan keluarga kalian dalam hitungan detik. Menyedihkan. Aini menoleh ke arah Andri. Mas, tarik tuntutan dendanya. Andri mengerutkan kening. Tapi Aini, mereka sudah. Tarik saja. Potong Aini lembut namun tegas. Meminta uang pada orang yang bahkan tidak punya uang untuk makan besok, itu sama saja memeras pengemis. Aku tidak mau uang mereka. Uang mereka tidak berkah. Kata-kata, memeras pengemis, itu menampar wajah Faris lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia merasa dikuliti hidup-hidup. Mantan istrinya, yang dulu ia hina miskin, kini mengasihaninya dan menganggapnya tak lebih dari seorang pengemis. Aini kembali menatap Faris. Simpan sisa uang 150.000 di rekeningmu itu, Faris. Pakai untuk naik taksi pulang. Karena saya yakin, mobil sewaan kalian di bawah pasti belum dibayar lunas. Kan? Faris mengangguk kaku, wajahnya merah pada menahan malu yang tak terperi. Saya bebaskan kalian dari denda 5 juta. Lanjut Aini, suaranya terdengar agung di ruangan yang luas itu. Tapi, ada satu syarat. Bu Ismi yang tadi menangis, langsung mendongak. Ada harapan di matanya. Syarat? Syarat apa? Aini? Asal jangan bayar uang. Ibu mau? Ibu mau. Aini tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Sabrina merinding. Kalian tidak boleh keluar lewat pintu depan dan menggunakan lift VIP, ujar Aini sambil menunjuk ke arah pintu belakang di dekat dapur. Kalian harus keluar lewat lift barang dan tangga darurat di belakang. Itu jalan yang pantas untuk orang-orang yang datang dengan topeng kepalsuan dan pulang dengan kegagalan. Lift barang? Sabrina membelalak. Maksud lo lift yang buat ngangkut sampah dan kuli bangunan itu? Ogah. Gue ini selebgram. Gue nggak mau turun lewat tempat jorok. Oh, silakan kalau menolak, sahut Andri santai sambil mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, opsi polisi dan viral tetap berlaku. Saya tinggal tekan tombol panggil, dan dalam 10 menit wartawan akan berkumpul di lobi menunggu, selebgram penipu dan suaminya yang bangkrut, ditangkap polisi. Wajah Sabrina langsung pias. Viral sebagai penipu lebih menakutkan baginya daripada mati. Jangan panggil polisi, seru Sabrina panik. Ia menoleh ke Faris dengan tatapan jijik. Ayo cepetan kita pergi. Masalah kita belum selesai ya, Mas. Di rumah nanti habis kamu. Pak Salman memberikan isyarat pada Dani. Dani, antar mereka ke pintu belakang. Pastikan mereka tidak mampir kemana-mana dan langsung keluar dari area gedung lewat pintu samping tempat pembuangan sampah. Siap, Pak, jawab Dani tegas. Ada kepuasan tersendiri di wajah Dani saat menggiring orang-orang yang tadi menghinanya. Faris bangkit berdiri dengan lutut gemetar. Ia mencoba menatap Aini sekali lagi, mungkin berharap ada secercah cinta lama yang tersisa. Aini, aku. Pergilah, Faris, potong Aini tanpa menoleh lagi.
Ia berjalan menuju jendela besar, membelakangi mereka. Jangan nodai pemandangan indahkan hari ini dengan wajah penyesalanmu yang terlambat. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Faris, Sabrina, dan Bu Ismi digiring berjalan melewati dapur mewah, menuju pintu besi berwarna abu-abu di pojok ruangan. Itu adalah pintu menuju lift barang yang pengap dan tangga darurat yang suram. Saat pintu besi itu terbuka, aroma kurang sedap dari sampah gedung yang belum diangkut langsung menyambut hidung mancung Sabrina. "Huek, bau banget," protes Sabrina sambil menutup hidung. "Jalan," bentak Dani tegas, tidak ada lagi senyum ramah. Pintu besi itu tertutup di belakang mereka dengan suara dentuman keras blam, seolah menutup lembaran masa lalu Aini selamanya. Di dalam penthouse yang kini kembali tenang, Andri menghampiri istrinya yang masih berdiri menatap langit Jakarta. "Kamu terlalu baik, Aini." Melepaskan mereka begitu saja tanpa denda, ujar Andri sambil memeluk bahu istrinya. Aini tersenyum, kali ini senyumnya tulus dan lega. Hukuman finansial hanya akan membuat mereka semakin menderita secara fisik, Mas. Tapi membiarkan mereka pulang dengan membawa rasa malu, saling menyalahkan, dan sadar bahwa mereka telah kehilangan berlian demi batu kali. Itu adalah siksaan batin yang akan menghantui mereka seumur hidup. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Andri mengangguk setuju. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku tahu kamu belum selesai dengan Faris. Tadi aku lihat kamu menyelipkan kartu nama di saku jasnya saat dia lewat di dekatmu." Aini tertawa kecil, matanya berbinar cerdas. "Mas tahu saja. Benar, drama ini belum berakhir. Justru babak penentuannya baru akan dimulai besok pagi. Aku ingin melihat, apakah Faris masih punya sisa harga diri untuk menjadi laki-laki sejati, atau dia akan terus menjadi pecundang di bawah ketiak ibunya." Aini berbalik, menatap suaminya. "Besok, pastikan posisi cleaning service itu masih kosong, Mas. Karena aku punya firasat, akan ada pelamar baru yang sangat putus asa datang ke lobi kita." Matahari mulai meninggi di langit Jakarta, menyinari gedung Diamond Heights dengan gagah. Sementara di bawah sana, di pintu keluar tempat pembuangan sampah, 3 manusia berjalan terseok-seok keluar, disambut oleh panasnya trotoar dan kenyataan hidup yang pahit. Kehidupan glamor yang mereka impikan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam, digantikan oleh realita hutang, kebangkrutan, dan rumah tangga yang kini berada di ujung tanduk. Panas terik matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit, namun tak sebanding dengan rasa panas yang menjalar di wajah Faris. Keluar dari pintu samping tempat pembuangan sampah gedung Diamond Heights, mereka bertiga tampak seperti tikus yang baru saja lolos dari jebakan, namun kehilangan ekornya. Aroma busuk sampah sisa makanan restoran yang menumpuk di bak penampungan seolah menempel di pakaian mewah mereka, menjadi parfum kemenangan yang ironis. Sabrina berjalan cepat mendahului Faris, hentakan sepatu hak tingginya terdengar kasar menginjak trotoar yang berdebu. "Rin, tunggu. Kita mau kemana?" panggil Faris dengan napas tersengal. Ia berusaha menyusul istrinya, sementara Bu Ismi tertatih-tatih di belakang sambil memegangi lututnya yang gemetar. Sabrina berbalik mendadak, matanya nyalang penuh kebencian. "Kita? Nggak ada kita lagi, Mas. Kamu urus saja ibumu dan hidupmu yang penuh tipu daya itu. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." Tapi Rin, kita bicarakan dulu di rumah. Mas janji akan cari pinjaman lain." Faris mencoba meraih tangan istrinya. "Jangan sentuh aku," tepis Sabrina kasar. "Cari pinjaman? Kemana lagi, Mas? Semua temanmu sudah memblokir nomormu. Mobil sewaan tadi? Itu pasti sudah diderek pemilik rental karena kamu belum bayar, kan? Kamu mau kita pulang naik apa? Jalan kaki? Mikir, Mas, mikir." Sebuah taksi biru melintas pelan. Sabrina langsung melambaikan tangan, menghentikannya. Tanpa menoleh lagi pada suami yang telah bangkrut itu, ia masuk ke dalam taksi dan membanting pintu. Taksi itu melaju pergi, membawa serta mimpi-mimpi Faris tentang istri cantik dan kehidupan sosialita, meninggalkan debu jalanan yang menyesakkan dada. "Sabrina, tunggu!" teriak Bu Ismi, tapi suaranya hilang ditelan hiruk pikuk lalu lintas. Kini tinggal Faris dan ibunya berdiri di pinggir jalan. Bu Ismi menatap putranya dengan tatapan nanar.
Wajah tua itu tampak lelah, garis-garis penuaan semakin jelas terlihat tanpa makeup tebal yang mulai luntur oleh keringat. "Riz, kenapa jadi begini?" rintih Bu Ismi. Nada suaranya bukan lagi kemarahan, tapi keputusasaan. "Mana janji kamu mau bahagiakan ibu? Mana janji kamu mau bikin ibu pamer ke tetangga? Sekarang malah Sabrina pergi, uang habis, utang menumpuk. Kita mau makan apa besok, Riz?" Faris merosot duduk di trotoar, tidak peduli pada jas mahalnya yang kotor terkena debu. Ia membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Bayangan wajah Aini yang tenang dan berwibawa tadi kembali melintas di benaknya. "Ini hukuman buat kita, Bu," gumam Faris serak. "Dulu kita buang berlian demi batu kali. Sekarang batu kalinya menggelinding pergi, dan kita cuma punya tangan kosong yang terluka." Dengan sisa uang Rp150.000 di rekening, yang baru saja ditarik di ATM minimarket terdekat, Faris memesan taksi online untuk membawa mereka pulang ke rumah kontrakan yang sempit. Perjalanan pulang itu terasa sangat panjang dan hening. Tidak ada lagi celoteh Bu Ismi yang membanggakan anaknya. Yang ada hanya suara isak tangis tertahan dari wanita tua yang sadar bahwa masa tuanya terancam suram. Sesampainya di rumah, suasana semakin mencekam. Pintu rumah terbuka sedikit. Faris masuk dengan was-was. Benar saja, lemari pakaian sudah terbuka lebar dan kosong. Baju-baju Sabrina, tas-tas, yang ternyata KW, dan perhiasan imitasi miliknya sudah raib. Hanya tersisa secari kertas di atas meja makan yang reot. "Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku minggu depan. Jangan cari aku lagi." Faris meremas kertas itu hingga hancur. Ia tertawa miris. Tawa orang yang sudah kehilangan kewarasannya. "Dia pergi, Bu. Dia benar-benar pergi karena uangnya habis," ucap Faris pada ruang kosong itu. Malam itu, Faris tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, ditemani nyamuk dan suara batuk ibunya dari dalam kamar. Listrik rumah sebentar lagi akan diputus karena menunggak 2 bulan. Ia merogoh saku jasnya untuk mencari rokok, berharap bisa sedikit menenangkan pikiran. Namun, bukan bungkus rokok yang ia temukan. Jari-jarinya menyentuh sebuah kertas tebal bertekstur mahal. Faris menariknya keluar. Itu adalah kartu nama yang diam-diam diselipkan Aini ke saku jasnya saat ia berjalan gontai keluar dari penthouse tadi siang. Di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, Faris membaca tulisan tinta emas di kartu putih gading itu. "Aini Zahra, owner CEO Diamond Heights Group." Di balik kartu itu, ada tulisan tangan yang rapi dan tegas. Harga diri laki-laki bukan pada seberapa mahal jas yang dia pakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. "Jika kamu lelah menjadi raja dalam dongeng palsu, datanglah besok jam 7 pagi. Pintu belakang selalu terbuka untuk mereka yang mau bekerja keras dan memulai dari nol." "Aini." Faris tertegun. Dadanya sesak. Ia merasa ditampar bolak-balik. Mantan istrinya, wanita yang dulu ia ceraikan karena dianggap tidak selevel, kini justru menjadi satu-satunya orang yang memberinya jalan keluar saat dunia menutup pintu. Aini tidak memberinya uang. Aini memberinya kesempatan untuk menebus dosa kemalasan dan gengsinya. "Kerja keras, dari nol?" gumam Faris. Bayangan menjadi cleaning service atau kuli angkut di gedung milik mantan istrinya sendiri, tentu sangat memalukan. Gengsinya memberontak. Masa mantan direktur jadi tukang sapu? Apa kata dunia? Tapi kemudian, ia mendengar suara ibunya merintih kelaparan dari dalam kamar. Ia melihat dompetnya yang kosong. Ia mengingat tatapan menghina Sabrina. Harga diri? Harga diri macam apa yang ia pertahankan jika ibunya kelaparan dan ia dikejar debt collector? Faris menggenggam kartu nama itu erat-erat di dadanya. Air mata menetes membasahi pipinya. Malam itu, di tengah kehancuran hidupnya, Faris membuat keputusan terbesar. Ia akan membunuh Faris sang direktur palsu, malam ini juga, dan membiarkan Faris yang baru lahir besok pagi. Meskipun itu berarti harus menelan rasa malu yang pahitnya melebihi empedu. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di kawasan bisnis Jakarta. Gedung Diamond Heights berdiri kokoh memantulkan cahaya keemasan. Di area parkir belakang, tempat para staf dan pekerja kasar masuk, antrean absensi pagi sedang berlangsung. Para petugas kebersihan berseragam biru tua sedang bersiap-siap mengambil peralatan tempur mereka,
sapu, pel, dan kain lap. Tepat jam 7 pagi, seorang pria berjalan mendekat ke pos keamanan belakang. Pria itu tidak lagi memakai jas mahal. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang sudah agak lusuh dan celana bahan hitam sederhana. Rambutnya tidak lagi disisir klimis dengan pomade, tapi terlihat rapi dan bersih. Wajahnya masih menyisakan gurat kelelahan, namun matanya memancarkan tekad yang berbeda. Itu adalah Faris. Ia menghampiri Dani, agen pemasaran yang kebetulan sedang mengobrol dengan kepala security di sana. Dani langsung mengenali pria itu. Alis Dani terangkat sebelah, kaget. "Pak Faris?" sapa Dani ragu. "Bapak ngapain di sini? Mau ambil mobil sewaan kemarin?" Faris menggeleng pelan. Ia menarik napas panjang, membuang sisa-sisa egonya ke tempat sampah imajiner. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, ia menyodorkan kartu nama Aini kepada Dani. "Bukan, Pak Dani," jawab Faris dengan suara rendah namun jelas. Saya datang melamar pekerjaan. Saya dengar dari Ibu Aini, ada lowongan di bagian kebersihan." Dani terdiam, menatap Faris tak percaya. Hening sejenak di antara mereka. Beberapa security yang kemarin sempat melihat keributan di lobi ikut menoleh, berbisik-bisik sinis. "Itu kan bapak-bapak sombong kemarin? Ngapain dia di sini? Melamar jadi OB?" bisik salah satu satpam. Wajah Faris memerah mendengar bisikan itu, tapi ia tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, menatap Dani. "Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Tolong sampaikan pada Ibu Aini, saya siap ditempatkan di mana saja. Saya siap bekerja." Dani tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus, bukan senyum profesional. Ia melihat perubahan di mata Faris. Tidak ada lagi keangkuhan di sana. "Baik, Pak Faris. Mari ikut saya ke ruang HRD," kata Dani sopan, namun tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Bapak yang berlebihan. "Tapi ingat, di sini aturannya ketat. Tidak ada perlakuan khusus, meskipun Bapak kenal pemilik gedung." "Saya mengerti," jawab Faris. Dari lantai paling atas, di balik dinding kaca penthouse, Aini melihat monitor CCTV yang menampilkan area pos belakang. Ia melihat Faris yang sedang berjalan mengikuti Dani sambil menunduk. Andri berdiri di samping Aini, merangkul pinggang istrinya. "Dia datang?" Aini mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Dia datang, Mas." Dia memilih membuang gengsinya demi tanggung jawab. "Setidaknya, masih ada sisa kebaikan di dalam dirinya yang dulu pernah aku cintai." "Kamu akan menemuinya?" tanya Andri. "Tidak sekarang," jawab Aini bijak. "Biarkan dia berproses. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri, bukan dengan tipu daya. Itu adalah sekolah kehidupan terbaik untuknya." Aini berbalik, menatap suaminya dengan penuh kasih. "Hari ini kita menang, Mas. Bukan karena kita berhasil mempermalukan mereka, tapi karena kita berhasil memaksa satu manusia untuk kembali menjadi manusia." Di bawah sana, Faris mulai mengisi formulir pendaftaran. Ia menuliskan namanya di kolom, posisi yang dilamar, petugas kebersihan cleaning service. Tinta pulpen itu menjadi saksi bisu awal perjalanan barunya yang terjal, jauh dari kemewahan, namun jauh lebih nyata daripada hidupnya selama 5 tahun terakhir. Sebuah akhir yang pahit bagi kesombongannya, namun sebuah awal yang manis bagi kedewasaannya. 3 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di penthouse itu. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka yang sedang menata ulang hidup dari puing-puing kehancuran, namun berjalan cepat bagi mereka yang hidup dalam kebahagiaan. Di lobi utama Diamond Heights, suasana pagi itu sangat sibuk. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah tergesa. Di salah satu sudut, dekat pilar marmer besar, seorang pria berseragam biru tua sedang berjongkok, mengelap noda kopi yang tumpah di lantai dengan teliti. Pria itu adalah Faris. Tidak ada lagi jas Armani tiruan. Tidak ada lagi jam tangan emas palsu. Tidak ada lagi rambut yang disisir klimis dengan minyak rambut mahal. Faris kini mengenakan seragam cleaning service dengan nama tag Faris, staf kebersihan, di dada kirinya. Keringat membasahi punggungnya, namun anehnya, wajahnya terlihat lebih tenang daripada saat ia masih berlagak menjadi direktur. "Pak Faris,
Tolong sampah di tong sampah depan lobi diangkat ya. Sudah penuh? Instruksi Dani, yang kebetulan lewat melakukan inspeksi pagi. Siap, Pak Dani. Segera saya laksanakan, jawab Faris sigap tanpa rasa tersinggung sedikitpun. Ia bangkit, mengangkat kantong sampah hitam besar itu ke pundaknya, lalu membawanya ke belakang. Berat, bau, dan kotor. Tapi bagi Faris, ini adalah beban paling ringan yang pernah ia pikul, karena ini beban kejujuran. Tidak ada lagi ketakutan dikejar penagih utang atau berbohong pada istri tentang saldo bank. Sementara itu, nasib Sabrina berakhir tragis dengan caranya sendiri. Kabar terakhir yang didengar Faris, Sabrina tertangkap basah mencoba menipu seorang pengusaha batubara dengan modus yang sama, dan kini sedang berurusan dengan pihak berwajib. Wanita yang memuja kemewahan itu akhirnya mendapatkan kamar gratis di balik jeruji besi, tempat di mana tas branded dan make-up tebal tidak ada harganya sama sekali. Bu Ismi, wanita tua itu kini jauh lebih pendiam. Setiap sore, ia menunggu Faris pulang di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Tidak ada lagi omelan tentang menantu kaya. Saat Faris pulang membawa sebungkus nasi padang dan uang gaji mingguan yang tidak seberapa, Bu Ismi menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Ia belajar bahwa sesuap nasi dari uang halal anaknya jauh lebih nikmat daripada jamuan mewah hasil utang yang mencekik leher. Siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di lobi. Pintu terbuka, dan keluarlah Aini didampingi Andri. Aura Aini semakin bersinar. Ia baru saja memenangkan penghargaan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Para staf lobi menunduk hormat. Selamat siang, Bu Aini. Selamat siang, Pak Andri. Aini tersenyum ramah membalas sapaan mereka. Matanya kemudian tertuju pada sosok Faris yang sedang mengepel lantai di dekat pintu masuk. Faris menyadari kehadiran Aini. Ia menghentikan gerakannya, menegakkan tubuh, dan menunduk sopan, bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai karyawan kepada pemilik perusahaan. Aini memberi isyarat pada Andri untuk berhenti sejenak. Ia melangkah mendekati Faris. Jantung Faris berdegup kencang. Bukan karena cinta, tapi karena rasa segan yang luar biasa. Bagaimana pekerjaanmu, Faris? Tanya Aini lembut. Tidak ada nada mengejek, murni pertanyaan seorang atasan. Faris mengangkat wajahnya, menatap mata wanita yang pernah ia sia-siakan. Di mata itu, ia tidak lagi melihat dendam. Ia melihat kedamaian. Lancar, Bu Aini, jawab Faris tegas. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ini. Gaji bulan pertama sudah saya pakai untuk melunasi tunggakan listrik ibu dan membelikan obatnya. Sisanya saya tabung untuk bayar utang-utang lama saya. Aini mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Bagus. Lantai lobi ini belum pernah sebersih ini sebelumnya. Sepertinya kamu lebih berbakat bekerja dengan tenaga sendiri daripada sibuk memoles gengsi. Faris tersenyum pahit, namun matanya jujur. Saya belajar banyak, Bu. Ternyata kehormatan seorang laki-laki itu bukan terletak pada seberapa mahal jas yang dia pakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya. Saya minta maaf atas semua masa lalu saya. Saya tahu maaf tidak bisa mengubah apa-apa, tapi saya ingin ibu tahu kalau saya menyesal. Aini menatap Faris lekat-lekat. Ia melihat tangan Faris yang kini kasar dan kapalan, tangan seorang pekerja keras. Aku sudah memaafkanmu sejak hari kamu berani melangkah masuk lewat pintu belakang dan mengambil sapu itu. Faris, ucap Aini tulus. Masa lalu sudah selesai. Sekarang, fokuslah menjadi anak yang berbakti buat Bu Ismi. Jadikan lelahmu sebagai penebus dosamu. Aini kemudian menoleh pada Andri yang menatapnya dengan bangga. Ayo, Mas. Rapat direksi sudah menunggu. Ajak Aini. Mari. Sayang, Andri merangkul pundak Aini. Sebelum pergi, Andri menepuk bahu Faris sekilas. Kerja bagus, Pak Faris. Lanjutkan. Terima kasih, Pak Andri, sahut Faris membungkuk hormat. Aini dan Andri berjalan menuju lift VIP, meninggalkan lobi. Aini tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, Faris bukan lagi bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, melainkan hanya salah satu dari ratusan karyawan yang bekerja di gedung pencakar langit miliknya. Aini telah mendapatkan kemenangan terbesarnya. Bukan melihat Faris hancur lebur, melainkan melihat Faris sembuh
dari penyakit hati yang merusak hidupnya. Faris kembali memegang gagang pelnya. Ia melihat pantulan dirinya di lantai marmer yang baru saja ia bersihkan. Ia tidak lagi melihat sosok direktur palsu yang menyedihkan. Ia melihat seorang laki-laki biasa yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya, satu lantai demi satu lantai. Di luar gedung, matahari bersinar terik, namun di dalam hati Aini dan Faris, badai telah berlalu. Masing-masing telah menemukan tempatnya yang sejati. Aini di puncak kesuksesan dengan kerendahan hati, dan Faris di lantai dasar dengan kesadaran diri yang baru. Hidup terus berjalan. Dan hari ini, lantai Diamond Heights berkilau lebih terang dari biasanya, memantulkan cahaya kejujuran yang akhirnya menang melawan kegelapan gengsi. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia kenakan hari ini, karena roda kehidupan terus berputar. Kemewahan yang dibangun di atas pondasi gengsi dan utang akan runtuh dalam sekejap mata. Sebaliknya, kesuksesan yang dibangun dengan kerja keras, kejujuran, dan kesabaran akan kokoh selamanya. Harga diri manusia bukan terletak pada harta yang dipamerkan, melainkan pada adab, tanggung jawab, dan cara ia memperlakukan orang lain.